bersama Rumah Luciana. Pada kesempatan kali ini kita tetap ya membahas mengenai education, knowledge, organization, love, life, story, traveling, and history. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa menurut saya pribadi ya. Kenapa? Karena sedikit deg-degan sih sebenarnya. Sedikit deg-degan nih kedatangan berlebihan 2 orang yang spesial kali ini. Kita ngebahas tentang organisasi nih sekarang. Oke, boleh kenalan dulu langsung kepada Teteh sama Akang yang cantik ini. Yang ganteng dan cantik ini. Boleh kenalin dulu dong, Teh. Halo, nama saya Serly Inggastiawati. Saya salah satu politisi Partai Demokrat Kabupaten Karawang. Akang? Oke. Saya Indra Kardiansa, saya juga politisi Partai Demokrat, merangkap menjadi Ketua DPC, saya Partai Demokrat ya, Yes. FKKGD. Saya partai ya Kang Saya ya, partai. saya partai. Oke. Nih, Teh, pada kesempatan kali ini kan Teteh makasih banget udah datang ya ke rumah aku ya. Ya Allah, yang jauh-jauh lah, spesial banget, tamu spesial banget menurut aku pribadi. Bisa bertemu, bisa kenalan sama orang hebat-hebat ini. Jangan berlebihan. Aku nggak berlebihan, tapi emang Belum hebat ini, karena saya bukan politikus. Calon hebat ya. Amin, amin. Amin. Kenalin dulu Baru, dong, baru Teh. politisi aja ini. Lebih seru ya. Iya. Kenalin dong Teh, background Teteh lah sedikit aja gitu. Perkenalan dirinya, bisa tertarik masuk ke dalam sebuah kancah dunia politik itu, gitu kan. Apa pertama kali gitu? Awalnya sih pertamanya gini ya, dari kesukaan dulu ya, dari pribadi saya itu kan sukanya berkomunikasi ya, dan saya lihat juga yang paling utama nih intinya, saya memang mengidolakan Ibu Dr. Hajah Selikan Rahadiana, Bupati yaitu kita ya? Ibu Bupati Karawang, beliau selaku Ketua DPC Demokrat juga. Awalnya saya sangat mengagumi beliau. Saya lihat itu kayaknya beliau itu wanita yang sungguh luar biasa. Tangguh ya? Bukan tangguh lagi, itu kalau kata bahasa anak-anak sekarang itu the power emak-emak gitu. Tapi itu sangat luar biasa sih saya lihat ya. Dari awal beliau menjabat sebagai wakil bupati sampai ke PLT, sampai jadi bupati, dan sekarang menjabat bupati lagi. 2 periode itu berarti iya ya? 2 periode. Itu bukan hal yang mudah banget ya. Apa sih yang saya lihat tuh, sebagai seorang ibu juga kan, sebagai seorang ketua DPC juga sekarang kan, benar-benar yang luar biasa lah. Berarti Terus, menyukai sosok ya awalnya? Ya, saya menyukai sosok. Dan di atas Bu Selika, saya paling utama itu dari awal ya, sebelum Mas Agus sekarang menjabat sebagai ketua umum saya ya, ketua umum Demokrat tuh, Pak SBY-nya. Iya, gagal banget Karena ya. waktu tahun 2003 beliau awal muncul yang ini banget ya, wah bener-bener ini luar biasa. Pada saat beliau jadi jenderal pun kan ya, aku sudah wah banget lah, luar biasa banget, suka banget. Aku udah nggak bisa berkata-kata lagi deh kalau tentang Pak SBY, Mas Agus sama Ibu Selika. Awalnya sih itu. Terus di sisi lain kan background aku awal sebelum di politik ini, aku kan sebagai marketing ya. Oh iya. Jadi emang udah biasa ngomong ya Teh ya? Marketing Iya. kan? Sebagai marketing dan sebagai pengusaha ya kecil-kecilan lah ya, kecil-kecilan pengusaha kosmetik yang pada dasarnya aku selalu harus mempromosikan apa yang aku jual kan. Iya, betul. Nah, pas aku lihat ini di politik, dibilang susah, kelihatannya susah, dibilang gampang, setelah dijalani Enggak gampang ya? ya gampang. Tergantung dari kita menyikapinya aja gitu kan. Ya menurut aku ya awalnya seperti itu sih. Aku melihat sosok Pak SBY, Mas AHY, Mas Ketum ya, dan Ibu Selika gitu. Ngelihat sosok, tertarik dan memang menyukai komunikasi gitu betul, ya. betul, Jadi awalnya. kayak ngeklop. Iya. Terus Teteh kebawa mungkin ya. Kebawanya ada yang bawa gitu atau gimana? Enggak, saya langsung berkomunikasi dengan Ibu Dr. Hajah Selikan Rahadiana pada saat itu ya. Pokoknya ada cerita di balik itu ya. Iya, saya kenceng di medsos ya. Paling utama saya kenceng di medsos. Saya memperhatikan juga para pejabat-pejabat politik pada saat itu ya. Salah satunya Bu Selika di Kabupaten Karawang, kadang saya ngebuka Facebook gitu kan, Instagram gitu kan, saya perhatiin dari situ, kenceng di situ.
pada akhirnya kita saling kontak Iya. dengan beliau, kita saling like gitu Beruntung kan. berarti ya, Kakak yang beruntung ya. Alhamdulillah. Beruntung ya. Nggak semua orang bisa di zaman kayak gini sekarang, nggak Ya. bisa sekarang ya. Awalnya langsung di situ ibu saya Merespon ketemuan, baik ya, mungkin ya. luar biasa baik. baik. Itu bener anugerah banget buat saya ya. Jadi awalnya dari situ. Terus di sisi lain bagi saya saya senang di politik itu langsung kayaknya ke masyarakat gitu iya. kan. Meskipun Kebermanfaatan buat masyarakat. meskipun saya bukan anggota legislatif tapi suatu kebanggaan banget kayaknya gitu ya bisa merangkul masyarakat meskipun itu mendengarkan keluh kesah mereka. Iya. Itu aja sih di situ. Oke, nih pindah nih ke Akang siapa nih namanya teh? Kang Indra. Kang Indra. Gimana sih Kang tertariknya Akang ke dunia politik sama kan dengan tadi backgroundnya dari Teh Sherly ya? Kira-kira menurut Akang itu gimana Kang? Diri Akang gitu. Kalau Teteh kan kayak lebih ke sosok dulu, terus komunikasi gitu. Kalau Akang gimana Teh? Kebanyakan sih dari sosok ya. Dari Maksud sosok ya, saya. melihat Ada sosok ya. Kalau saya Pak SBY dulu, Mm-mm. gitu loh. Dari Pak SBY itu luar biasa, bijaksana, smart, Iya. gitu kan. Dia tidak banyak bicara, tapi bertindak. Iya, Gitu loh. benar-benar. Kebijakan-kebijakannya mungkin menurut saya luar biasa, gitu kan. Baik ya, untuk Sangat masyarakat ya. Untuk masyarakat khususnya. Jadi dari sosok ditambah lagi ini Wonder Woman kita, gitu kan. Bahasanya kagum. Kagum ya, betul. Gitu kan. betul. Kan kita Kekaguman harus ya. mencintai dulu ya. Iya, betul. Harus Mencintai mencintai. dulu sesuatu itu. Nah, kagum sosok ini benar-benar yang tadi kata Bu Sherly itu tangguh, smart juga. Iya, smart banget. Beliau Luar bijaksana, biasa. Luar biasa. gitu kan. Beliau pun selalu ke masyarakat itu memberikan tidak kalau ke masyarakat itu selalu ramah, selalu pokoknya idola lah. Iya. Gitu, kalau untuk Jadi dua-duanya nih Iya, sosok ya, dari sosok, melihatnya iya. sosok ya. Dari situ Nih sih. ngomong-ngomong ya, pasti akan bertanya-tanya ya, kenapa bisa berdua di sini? Iya. Kita tanya nih, mereka ini siapa? Apakah berteman aja ataukah siapa? Coba dong kasih tahu klarifikasi nih. ini mantan nih, Oh mantan terindah. mantan pacar. Mantan pacar. Oh, mantan pacar. Jadi ternyata Kang Indra ini adalah suami dari Teh Sherly Betul, ya. betul, Jadi betul, mereka suami istrinya itu sebelum masuk partai atau pas sudah masuk partai? Pas sudah. Pas sudah Ya, dipertemukan. sudah. Iya, betul. Dipertemukan. Ya justru begini. Sosok Ibu Selika itu bukan hanya anugerah aja, Iya, tapi keberuntungan pribadi banget buat kita berdua gitu ya. Awalnya itu ketemu itu ketika beliau ini menjadi tim Ibu Selika. Tim ses gitu. Ya, tim ses pada tahun 2019 ya. 2019 menjadi tim sesnya Ibu ya, setahun sebelum pilkada dimulai iya. gitu ya. Awalnya sih di situ kebetulan kan saya perwakilan dari Demokrat, jadi ada relawan, saya masuk di situ. Saya ingin tahu sih di relawan itu seperti apa, Gimana? karena kan awal pembentukannya Iya, ya. betul. Tapi alhamdulillah luar biasa ya. Di LTC waktu itu yang ketua umumnya Ferry Alexa gitu. Jadi Kang diketemuin Ferry jodoh ya, luar juga biasa ya. Kang Ferry. Gitu. Diketemuin jodohnya. Emang jodoh di mana aja sih bener ya? Iya, makanya. Jodoh di mana Jorok aja. Jorok ya? Jorok. Jorok banget gitu kan. Banget. Bisa Iya. ketemu dan bisa saling kayak melengkapi Iya. berarti ya. Jadi aku Kang mau masuk Demokrat Masuk gitu Demokrat. kan. Semua tuh yang ada di relawan, aku ajakin masuk Demokrat gitu kan, supaya mereka itu tahu politik itu tidak menakutkan. Karena selama ini kan banyak, nggak sedikit ya, banyak juga orang yang bilang gitu kan, politik itu menakutkan. Seneng banget berarti ya Teteh di dunia Ternyata ini. ternyata setelah dijalani yang menakutkan tuh apa gitu. Apa? Justru kita malah senang ketemu dengan masyarakat, Iya, benar. mendengarkan aspirasi masyarakat, apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi keluh kesah mereka itu kita Dapat dapat gitu ya. gitu lah, kita bisa menyampaikan juga gitu kan. Nah setelah itu, Terus lucunya gimana nih? ya lucunya gini,
Akang masuk Demokrat sih kira-kira. Ya, aku tuh dari dulu pengen masuk Demokrat, cuman ke siapa ya? Katanya. Ketawa juga. Emang nggak tahu di Kerawang tuh ada Demokrat? Iya tahu sih katanya. Menurut Akang, Demokrat itu di Kerawang tuh siapa dan gimana? Bu Selika ada gitu kan. Sosok ya, balik lagi ya. Demokrat ya Bu Selika. Terus kenapa Akang nggak masuk Demokrat? Iya, saya tuh dari dulu, katanya dari tahun 2004 itu saya udah suka Demokrat katanya kan. Cuman pas Bu Selika ini kan Demokrat, cuma aku bingung mau Kemana jalannya kemana, gitu ya? lewat mana gitu kan? Jalannya Siapa ya. gitu. Ke Iya, siapa siapa. gitu kan? Berarti disitulah aku langsung mempromosikan Demokrat tuh begini-begini. Sempat juga ada sedikit pesimis. Beliau berbicara di politik tuh Ngapain menakutkan nggak sih? Menakutkan nggak sih katanya? Gitu. Katanya di politik itu katanya apa namanya kejam katanya gitu kan? Kan ada bahasa seperti itu ya. Politik itu kejam. Ya saya jelaskan. Di politik itu tergantung kitanya gitu loh. Kejamnya seperti apa gitu Ya, kan. tujuan kita ya. Tapi selama saya di politik itu ya alhamdulillah kita banyak baiknya juga gitu ya. Saya senang banget loh bisa ke masyarakat itu, benar-benar luar biasa banget. Dan bagi saya itu apa ya? Politik itu rumah kedua buat kita. Iya, karena kan di Iya, pertemuan jodohnya. iya awalnya tuh di situ. Jadi ya masuklah di politik, Iya. begitu ceritanya ya nggak sayang. Biar relax minum dulu boleh ya. Oke, nih ya. Nih Teh, nih ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan Indra sendiri tuh bingung ya mau gimana cara masuk parpol. Iya. Nah, coba deh kasih tahu ke generasi milenial kita nih, generasi Z kita. Gimana sih caranya Teh? Caranya gampang aja sih. Kalau Ini, misalkan mau bergabung, kalau mau dengan yang suatu bergabung partai di politik, khususnya partai Demokrat iya, ya, di Karawang berarti iya ya. betul. Kalau mau bergabung di Partai Demokrat, kita kan ada rumahnya, ada DPC-nya di situ. Dewan Alamatnya Pimpinan boleh disebutin, Teh? boleh, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat itu di perkantoran Tanjung Mekar, itu di wilayah Tanjung Pura. Tanjung Pura Iya, ya. boleh langsung datang ke situ aja tanpa ada dipungut Biaya biaya, apapun. tanpa membawa embel-embel apapun, paling cuma satu, bawa domisili aja. Kita bisa bawa fotokopi KTP-nya KTP ya. atau langsung datang ke situ bawa KTP, langsung bikin kartu anggota. Gitu. Tidak ada dipungut biaya apapun itu. Nanti di sana ada orang mungkin ya? Boleh nanti, boleh di sana ada Pak Ada Wawan, orang ada Pak Bayu, boleh ke saya langsung juga, mangga gitu ya. Kan silakan Sherly ini gitu. cantik cerita, baik banget orangnya, serius baik banget. Kita kenalan baru berapa lama ya Teh? Udah mampir setahun yang lalu ya? Udah mau 2 tahun ya. Mau 2 tahunan gitu kan. ya. Cuman masih kaku karena beliau ini lebih dekat sama suami. Yang jelas suami-suami kita saling dekat ya. Gitu kan. Baru Gitu. mencair terakhir-terakhir ini ya Teh Iya, ya. iya, betul. Ayo tuh masuk Demokrat. Ayo insya Allah ya, ayo ya. Iya. Diajakin. Nih Kang, keuntungan Akang secara pribadi masuk ke partai politik itu apa sih Kang? Apa yang mendorong diri Akang gitu? Selain lihat sosok ya? Ya, Keuntungan. keuntungannya ya kita bisa bersosialisasi langsung dengan masyarakat, kita bisa bertemu kawan-kawan baru, kita bisa mengenal ini birokrasinya seperti apa, semua banyak banget. Relasi berarti ya Kang? Relasi, terus kita mau ngurus ini ngurus itu, birokrasinya pun kita jadi paham. Ya seperti itu. Banyak Selain banget. ketemu sama Teteh ini ya? Ini Selain- untung banget. Ini untung banget ya? Nah, ini lebihnya. Ini lebihnya? Oh ini bonus ya? Atau kebalik atau enggak? Kebalik enggak? Ini Enggak lebih ya? banget. Untung banget kalau Untung ini. banget ya, beruntung banget. Jadi punya rumah kedua, punya relasi banyak untuk Akang pribadi, punya keuntungan, lalu ada bonus dari Allah gitu kan? Ya nggak sih? Ya nggak Dari sih Teh? awal sih sebetulnya. Ini bonusnya dari awal. Dikasih dari awal. Bener nggak sih bonusnya Teh? Ya, Teteh ngerasa bonus nggak sih Teh ketemu Akang? Kalau Akang ngerasa Ya. bonus ketemu Teteh, Teteh ngerasa bonus nggak ketemu Akang nih? aku Di rumah ini, di rumah Demokrat ini. justru aku bukan bonus lagi ya. Oh, Kalau iya. kata bahasa lagu-lagu mah judul lagu kado terindah Oh, ya. Kado terindah gitu ya. Kado terindah banget ini. Keuntungan Gitu. besar. Kado terindah. keuntungan. Keuntungan Teteh nih, selain ada kado terindah dan Akang bonus banget gitu kan. Keuntungan Teteh pribadi masuk partai itu apa?
Apalagi Teteh lebih dulu ya dibanding Akang ya? Iya, betul. Keuntungan pribadi saya yang amat sangat pribadi, saya mempunyai orang tua baru, mempunyai keluarga baru dalam Partai Demokrat, sahabat, keluarga. Saya di dalam Partai Demokrat saya tidak punya teman, tapi keluarga, sahabat lah istilahnya. Kan makanya di dalam Demokrat itu ada ketua, ada sekretaris kan, yaitu orang tua saya, pengurus yang lain juga kan, banyak juga kan yang senior kan, kebanyakan senior yaitu orang tua saya yang bisa berbagi pengalaman dengan saya, dan saya juga bisa istilahnya banyak menceritakan keluh kesah. Apalagi paling utama saya di partai ini jangan sampai saya salah langkah. Otomatis betul. Apapun yang akan saya lakukan, langkah-langkah ke depannya pasti saya diskusi dulu dengan para orang tua saya di dalam partai. Itu keuntungan yang pertama ya. Dan keuntungan, berarti ada keuntungan selanjutnya ada keuntungan selanjutnya itu saya dengan masyarakat. Ya, jadi banyak banget di partai ini mengenal masalah masyarakat ya. Mengenal masyarakat, dan di sisi lain ternyata saya walaupun bertemu dengan orang baru ya, ketika saya memperkenalkan saya sebagai pengurus Demokrat ke masyarakat, itu saya berasa bukan kayak kamu bukan siapa-siapa saya gitu loh. Enggak, tapi saya berasa kalau orang yang lebih tua dari saya merasa menganggap kayak orang tua gitu kan, kayak saudara gitu kan. Betul. Makanya saya luar biasa banget ini di partai ini, kekeluargaan ya Teh? Kekeluargaan banget. Makanya saya melihat Bu Selika, saya berpikir juga, karena saya menjalani sendiri gitu ya, merasakan sendiri ya. Meskipun saya bukan istilahnya bukan di jabatan eksekutif atau legislatif, tapi untuk itu saya suatu kebanggaan banget buat saya gitu, bener-bener wah luar biasa banget memang ini di politik ini bisa merangkul, istilahnya bisa kenal, bisa yang tadinya kita nggak kenal jadi kenal, yang tadinya kita kenal bisa jadi keluarga gitu, itu luar biasa banget ya. Gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya di partai politik Demokrat ini kekeluargaan ya, bukan saling memanfaatkan, tidak ya. Jadi benar-benar saling rangkul ya, saling rangkul, kekeluargaan, saling menghormatinya ada, menghargainya ada. Dan gitu yang kan. paling utama kita pasti kita ada seleknya juga ada. Pasti. Berbeda pendapat, wah itu udah pasti ya di politik ada. Ya, pasti. Tapi ketika kita bertemu dan berkumpul lagi, tetap kita adalah saudara keluarga ya? gitu. Karena apa? Kita itu pasti ada gesekan itu pada saat berbeda pendapat. Itu aja sih. Seni. Betul, serba-serbinya dalam berpolitik itu aja sih ya. Betul, luar biasa. Karena kalau nggak begitu ya emang bukan itu ya. Kalau nggak begitu gitu, berarti kan kalau kayak gitu ya temenan aja biasa. Tapi kalau saudara lebih daripada itu. Betul. Saudara aja pasti bisa gesrek ya, apalagi ini gitu kan. Dan kalau saya pribadi saya ya dalam berpolitik, siapapun yang di dalam istilahnya kita berseteru ya. Tapi ketika lawan kita di dalam politik ini, di dalam rumah partai ini lagi disakitin sama orang gitu ya, tetap saya nggak bisa nerima gitu. Dibantu gitu ya kan? Nggak bisa. Karena bagaimanapun apa yang dirasakan mereka saya rasakan. Berarti ketika mereka itu dari luar partai atau misalkan dari kawan atau dari luar lah ya, ketika mendapatkan istilahnya gesekan gitu, tetap saya pun merasa itu saudara saya loh gitu gini seperti itu sih. Jadi kita memang saling keluarganya itu sangat kuat gitu. Iya. Tapi terbukti ya Teh, Partai Demokrat di Kabupaten Karawang elektabilitasnya tinggi banget. Alhamdulillah. Mungkin ternyata di dalamnya itu kuat gitu loh ya. Alhamdulillah. Karena kalau di dalam nggak kuat, menurut saya keluar pun pecah gitu kan. Alhamdulillah gitu. Karena di Karawang ini mempunyai kader-kader Demokrat yang sangat luar biasa banget gitu. Beliau-beliau ini guru saya, orang tua saya gitu kan. Nah, bener, aku udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Aku intinya begini, pengabdian saya untuk Demokrat lah kalau dalam berorganisasi politik gitu kan. Itu aja sih. Kalau tadi Teteh dan Akang berbicara suka sama sosok, jujur sih saya juga suka ya. Bahkan berkali-kali saya sebetulnya bertemu dengan Ibu Selika. Kita bertemu di lapas, kita bertemu di Universitas Buana Perjuangan Karawang, kita bertemu di Pemda kalau upacara. Cuman saya bukan siapa-siapa Teh, gitu kan. Jadi bukan siapa-siapa, belum bisa
say hello atau untuk salam aja kita harus ngantri, aku harus ngantri gitu loh, gitu kan ya. Tapi saya udah suka gitu ya, udah suka. Sebetulnya ada fotonya gitu kan. Beliau kalau diundang juga suka nyanyi juga kan, sukanya nyanyi ya. Multi talent beliau itu. Beliau bagus ya, gitu kan. Jadi bupati, jadi pemimpin organisasi Partai Demokrat di Kerawang, di ketua DPC lah ya. Terus beliau juga apa namanya? Pinter nyanyi gitu kan. Cantik juga gitu. Seorang ibu, seorang ayah juga. Iya. Single parent ya. Single gitu parent kan, yang ya. luar biasa ya. Iya. Mengurus anak-anak, Iya. mengurus Politik, daerahnya, ya, gitu daerah, kan, mengurus politik politiknya juga, gitu kan. masyarakat, ya. Bayangkan yang ada di kehidupan dirinya nggak Ada keurus tambahan mungkin ya. beliau. Apa Satu, tuh? Jadi artis Kerawang. Iya, saya sering-sering tuh pasti nyanyi gitu loh. Iya. Dan suaranya emang enak gitu kan ya. Saya pernah berucap gini sama teman gitu. Doain ya, nanti kalau gantinya Ibu Sally ada Teh Lucy. Wah, berkatak gitu ya teman-teman. Lah nggak ada yang tahu kata saya gitu ya. Ya mudah-mudahan aja mimpi gitu ya. Tapi kalau ceplas-ceplos rebatnya sama nih kayak ibu kayak gini. Mirip, mudah-mudahan ya Bu ya. Mimpi ya Bu, saya jadi penerus gitu kan. Iya, Amin iya. ya gitu. Iya, karena memang sejujurnya ya saya pun kalau darah memang merah, tapi Iya. hati biru. Nah ini udah kena nih. Baru sebentar beberapa menit aja udah kena nih. hati udah biru karena apa? Sesuai dengan keturunan darah ningrat katanya darah biru katanya gitu ya. Menyesuaikan. Iya, menyesuaikan mudah-mudahan ya. Nih, selanjutnya gini nih ya. Apa namanya? Menurut Teteh kalau seseorang udah masuk di dalam partai politik apa namanya tugasnya itu gimana sih Teh? Tugasnya itu apa gitu? Kayak Akang kan tadi bilangnya Akang itu saya partai ya, ketua FK apa? FKKGD saya partai. Bisa dijelaskan nggak tugas Akang? Terus Teteh apa sih Teh? Tugasnya Teh? Kalau aku kan belum tahu secara teknis banget ya gitu. Bisa di-sharing lah sedikit gitu. Jadi gini, kalau kita di partai itu tugasnya tetap satu. Kita turun ke masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, mengayomi apa yang menjadi kebutuhan mereka, kita sampaikan ke anggota-anggota legislatif. Terus tugas di partai itu beda dengan tugas-tugas di organisasi lain. Yeah. Kalau di yang lain sih mungkin ada tugas yang tertulis, wajib dijalankan ya gitu kan, jam sekian, hari apa gitu kan. Dan tugas di partai itu nggak ada waktu, nggak ada jam nggak yang mengenal tepat. jam ya? Iya, tidak mungkin kalau misalkan maaf kalau di yang lain gitu ya, kayak misalkan di militer kan ada jamnya, ada waktunya gitu, harus disiplin bener ya. Ya kita hampir sama kayak militer sebenarnya ya. Jadi nggak ada waktu. Terus udah gitu kalau di partai itu menurut saya ya yang saya jalani di Partai Demokrat itu, kita tidak perlu menunggu disuruh, apalagi diperintah dan diberi tugas. Karena jadi kita harus gimana gitu? Ya jadi intinya kita harus paham aja yang namanya partai itu tupoksinya ya. Yang namanya partai itu ya tidak ada lagi selain terjun ke masyarakat gitu. Itu aja sih seperti itu terkait masalah kalau posisi Teteh nih tadi posisi Teteh kalau kan saya partai, kalau Teteh nih gimana nih? Saya sih di Badiklat ya. Badiklat. Saya di Badiklat, Diklat cabang ya. Ya boleh dikatakan juga untuk di pengkaderan juga semua boleh gitu. Kayak misalkan sebagai ada di kita kan kalau DPAC Dewan Pembina Anak Cabang, ada juga di situ ranting gitu kan. Untuk pengkaderan juga boleh, nggak mesti ditunjuk satu orang untuk sebagai ini nih gitu ya. Pokoknya tugas kamu ngajakin orang untuk masuk Partai Demokrat, enggak, siapapun boleh. Kayak misalkan Teteh nih setelah ngobrol sama saya, Teteh terdoktrin. Gitu. Ngobrolnya udah lama gitu ya. Jadi Teteh tuh wah iya juga ya. Nah Teteh untuk ngajak yang lain nggak apa-apa, lebih bagus. Berarti itu membantu saya malah. Gitu seperti itu sih. Jadi ya banyak sih tugasnya, tapi semua kita sama. Walaupun posisi ini di ketua DPC saya partai gitu ya.
saya di pengurus Partai Demokrat, apalagi kan beliau double ya di Partai Demokrat juga, tetap ujung-ujungnya tugas utamanya ya pengkaderan, mempromosikan dan mengajak masyarakat, apalagi kaum milenial ya, untuk masuk Partai Demokrat. Daripada mereka cuman nongkrong-nongkrong aja ya, lebih baik kan waktu mereka dihabiskan untuk memperhatikan masalah secara nasional. Yang salah satunya adalah ya kita nggak bisa berbuat untuk besar lah, berbuat kecil dulu. Karena kan begini ya, menurut saya partai itu jadi beberapa orang yang bersatu untuk mengedepankan kepentingan secara nasional. Terus di sisi lain dengan kebijakan-kebijakan ataupun dengan pendapat-pendapat yang berbeda, tapi kita bersatu gitu loh, seperti itu kan, karena di partai itu kan beda-beda pasti kan. Iya, pasti beda. Seperti itu. Pemikiran beda ya pasti ya, walaupun pemikirannya berbeda, tetap hasilnya satu. Gitu. Kita mewakili apa yang menjadi keinginan masyarakat gitu, seperti itu. Akang, apakah ada yang mau disampaikan? Apa setuju nih? Apa yang pada intinya tugas partai ini, kita bagaimana caranya memberikan sesuatu kemudahan-kemudahan pada masyarakat, entah itu birokrasinya, entah itu sekarang secara kehidupannya, kutip ya, gitu kan. Ya itulah tugas kami gitu kan. Dan kami pun banyak ingin sekali merangkul para kaum milenial untuk bisa berbagi pikiran gitu kan, untuk ke masyarakat. Akang sebagai sosok juga ya, Teteh juga sebagai sosok. Akang ngerasain enak nggak sih Kang kehidupan Akang setelah di partai politik ini Kang? Enjoy life nggak sih Kang? Enjoy. Kalau yang lainnya ya entah itu bicara kalau dulu saya menanyakan nama istri politik itu kejam, balik lagi tergantung kitanya. Itu pola pikir kita, apakah politik ini kejam ya bisa kejam. Gitu kan. Politik ini enjoy ya enjoy gitu. Ya balik lagi ke diri kita aja gitu. Tergantung berarti ya, balik lagi apakah ya. Apakah kita bawanya dengan enjoy ya enjoy. Gitu. Mindsetnya ya. Betul, mindsetnya. Berarti Akang enjoy banget di partai politik ini. Enjoy banget. Background Akang yang dulu sebelum masuk ke partai politik? Dulu saya karyawan. Kalau Teteh kan marketing ya tadi ya, marketing kan. Kalau dulu saya di karyawan swasta ya, karyawan swasta, terus saya punya usaha kecil-kecilan. Sama berarti. Sama ya. Jatuhnya. Saya ngambil pekerjaan-pekerjaan di swasta-swasta. Ya, alhamdulillah, gitu kan. Begitu saya jadi walaupun masih banyak pekerjaan, cuman saya dilihat seperti ini enak banget dengan masyarakat terus gitu, saya tinggalkan deh. Gitu. Berarti udah sesuai dengan hati ya, yang kayak begini tuh ya, di partai politik ini tuh Akang udah enjoy, Teteh udah enjoy banget ya. Udah kayak nemuin apa sih, klik ya, udah ngeklik ya. Iya, terus ya intinya tuh saya punya keluarga besar gitu aja sih. Gitu kan. Gitu. Enak. Intinya sih Akang udah ngerasain enjoy kehidupan, segala sesuatu kalau udah enjoy enak pasti dijalanin dengan mudah ya. Betul. Santai ya gitu kan. Nggak merasa terbebani berarti ya Kang ya? Enggak juga, enggak merasa malah. Ya enjoy aja. Nyaman ya. Iya emang sih sebesar apapun yang kita dapat kalau nggak nyaman keluar ya. Iya, kadang begini kita berdua tuh, apalagi yang harus kita lakukan ya untuk kebaikan masyarakat. Kan udah dibilang tadi, seperti yang saya bilang, kita itu merangkul masyarakat bukan berarti kita harus menjadi legislatif dulu. Enggak gitu loh. Enggak, sesuatu hal yang kecil dulu. Iya, siapapun boleh gitu. Betul. Dan ya itu sih, gitu aja sih. Ya malah lebih nyaman. Nyaman. Malah kesana kita ada keluarga, kesono kita ada keluarga. Teteh jadi lagi sama saya ya. Bener ya, ya kan. Ini kan salah satunya karena politik kan ya. Betul. Seperti itu begitu. Malah nyaman banyak keluarga itu aja sih. Berarti Akang sama Ete intinya di partai politik ini benar-benar sudah menemukan sesuatu hal yang enjoy ya, yang enjoy buat kehidupan Teteh ya. Sangat nyaman banget lah. Yang aku inget tuh ada beberapa perkataan orang tua saya di partai, yaitu Bu Selika. Kamu di partai jangan menunggu diberi tugas,
jangan menunggu disuruh. Jadi apapun yang kamu lakukan, segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat, Betul. lakukan. Gitu. Seperti itu sih. Untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan ya. masyarakat, Nasehatnya begitu lakukan. ya. Iya. Ya, contoh kayak misalkan ada banjir, saya nggak perlu nelpon dulu ke Iya, beliau, iya. Bu nih ada banjir, Iya. kan lucu. Iya, dulu. Teteh lakuin aja dulu ya, action dulu iya. gitu ya. Gerak. Bukan Terus hanya bersatu. action, tapi melakukan pertolongan gitu kan. Ya, gerakan seperti itu dulu ya. semampu saya Iya, gitu Apa yang kan. bisa gitu kita Iya. bantu. Kita Karena itu tolong. pesan-pesan beliau Iya. gitu, seperti Luar itu. biasa ya, pesannya, nasihatnya dalam Iya, gitu iya, ya, nasihatnya dalam. Jadi kan berarti beliau ini betul-betul memikirkan apa yang diperuntukkan atau yang dibutuhkan masyarakat sekitar ya. Iya, iya. Yang mungkin beliau pribadi tidak bisa semuanya, tapi kan Iya. banyak yang pasti membantu Iya, beliau iya, gitu iya. kan ya. Salah satunya juga pengurus-pengurus Partai Demokrat ini Iya, gitu kan iya. ya, yang saling Karena di partai itu nggak mesti harus disuruh dulu, Iya. apalagi diberi surat tugas Oh dulu iya gitu iya kan, iya. gitu Itu kan. lama teh kalau udah kayak Iya. gitu. Karena Bajunya kalau- surut manten iya. ya. Karena kalau terjun ke masyarakat ya anggap aja kita lagi nengokin keluarga kita Iya, lagi gitu. pengabdian Seperti- aja ya. gitu, seperti itu sih. Iya Begitu benar sih. benar. Ya paling mungkin pada dasarnya atau pada intinya adalah kita harus melakukan sesuatu hal yang kecil dulu Betul. untuk masyarakat, mungkin lingkupnya di desa katakanlah, Iya. baru kita bisa melakukan perubahan lingkupnya kabupaten, Iya. besarnya adalah negara. Ya seperti itu Betul, ya. betul. Tidak mungkin sesuatu hal yang besar bisa kita lakukan tanpa adanya solid. Ya. Betul. Makanya bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Bangkit. Yuk, kita Oke. bersatu. Ya kita bersatu ya kita bangkit. Gitu. Ketika tadi kita udah berbicara mengenai politik atau apa, boleh nggak sih aku sedikit lah ya tanya ke Teteh, menurut Teteh sosok Ibu Selika di hidup Teteh itu seperti apa sih? Sepertinya ada sesuatu hal ya, Teh. Selain Teteh kagum sampai Teteh kenal ke beliau lewat medsos, tapi sepertinya ada sesuatu gitu ya. Boleh sedikit diceritain Teh? Aku ngambil nafas dulu ya. Kalau menurut aku, ya pribadi aku ya, Iya. aku nggak Secara personal ya, nggak Teh? berbicara politik gitu ya. Ha-ha. Beliau itu orang tua kedua dalam hidup aku, boleh dikatakan ibu kedua aku ya. Karena pada saat aku istilahnya di titik paling rendah gitu kan, paling ini banget lah, rendah banget gitu ya, boleh dikatakan dalam segi materi gitu, Iya, kehidupan gitu. kehidupan aku gitu, beliau yang merangkul aku gitu kan. Terus beliau itu tanpa dipinta, kita itu jalan komunikasi, bahkan boleh dikatakan seminggu sekali aja enggak ya, tapi beliau paham apa yang aku rasakan, kebutuhan aku gitu kan, dari jauh sebelum kenal sama suami gitu kan. Akhirnya dipertemukan ya. Yang sampai akhirnya aku dipertemukan juga, sampai ya dikasih wejangan sama beliau ya, aku udah nggak bisa berkata-kata lagi gitu ya. Beliau itu sosok seperti apa di dalam hidup aku, yang namanya aku menganggap dia seorang ibu. Tahu sendiri kan ibu dalam hidup kita seperti apa gitu betul. kan. Aku udah nggak bisa ngomong lagi ya. Dan saya balik lagi bicara ke partai politik, dan di dalam partai politik pun gitu, di dalam partai pun selain beliau yaitu Bu Selika gitu kan, ada beberapa juga ya, yang menjadi orang tua aku. Salah satunya ada Bapak Nana Kustara, ada Pak Pendi Anwar, ada Pak Budianto, dan ada guru aku juga, ada Pak Joma gitu kan, ada Bu Yani, ya luar biasa lah gitu kan. Aku benar-benar sesuatu yang anugerah banget ya dari Allah,
aku dipertemukan dengan beliau gitu, dengan Bu Selika, hingga yang seperti dibilang tadi kata Kang Indra, ya kata suami, dapat bonus, dapat hadiah gitu kan. Saya ketemu Bu Selika itu benar-benar anugerah. Terus Bu Selika ngasih saya hadiah, yaitu orang tua di partai gitu kan. Pak Pendi dengan yang lainnya. Terus dari situ saya dapat bonus. Banyak sekali orang yang menyayangi saya, peduli terhadap saya, paling utama ya. Ya, beliau benar-benar penyelamat banget lah bagi aku. Yang dikirimkan Allah untuk aku gitu kan. Itu aja. Kenapa sih Teh yang bisa menyebabkan Teteh ini merasa beliau ini adalah betul-betul orang tua? Background Teteh, orang tua Teteh mungkin sedikit bisa Teteh ceritakan. Iya, karena saya itu jauh dengan ibu saya ya. Saya dari kecil itu tidak pernah bareng sama ibu saya gitu kan. Karena dari kecil itu, dari saya lahir bayi umur 1 tahun kurang lebih ya, saya ditinggal papa saya, nggak ada, beliau meninggal gitu kan. Sampai saya dititip kakek sama nenek gitu kan. Akhirnya mama mempunyai keluarga baru juga di Sumatera di sana, alhamdulillah sampai hari ini. Jadi mama tuh sudah ya di sana gitu kan. Saya tinggal sama kakek sama nenek, dan kakek nenek nggak ada juga kan, sudah meninggal ya. Jadi bagi saya itu hadirnya Bu Selika gitu betul-betul menggantikan ya. Iya, menggantikan. Jadi nggak banget. bisa. Nggak bisa ngomong. Jadi kayak gini, ini loh ibu kamu gitu gitu loh. Karena memang kebetulan aku sama beliau juga kan umurnya kan agak jauh gitu ya. Iya, agak jauh. Aku sama beliau itu bedanya kurang lebih 8 tahunan. 8 tahun, iya, ya. 8 tahun. Jadi betul-betul kayak Allah tuh menghadirkan seseorang di saat kita butuh ya. Dan orang itu betul-betul tepat gitu ya, betul-betul tepat. Teteh menjadi seseorang di luar dari partai politik ya. Di luar dari itu secara personal Ibu Selika betul-betul ngangkat Teteh sebagai keluarganya, sebagai sebenarnya adiknya. Gini, beliau dengan siapapun seperti itu, sama, bukan hanya dengan saya saja, terhadap siapapun, sahabatnya, temannya. Ya, beliau seperti itu gitu. Cuman satu sih kekurangan beliau tidak punya banyak waktu untuk membaur dengan kita. Tapi kita semua amat sangat apa ya, mengerti gitu kan. Kita harus bisa mengerti bahwa beliau itu pada saat menjadi bupati, beliau itu milik masyarakat. Bukan milik perorangan, bukan milik Teteh, milik saya gitu kan. Jadi itu aja sih, seperti itu aja gitu kan ya. Jadi Teteh benar-benar di partai politik ini tidak hanya menemukan enjoy life-nya Teteh, Teteh menemukan keluarga baru, bahkan orang tua yang bisa menggantikan sosok orang tua ya di kehidupan Teteh ya. Betul. Dan betul-betul sangat berarti ya Teh ya. Apa namanya, tidak ada yang bisa kita gantikan sih sosok orang tua itu ya, betul. Gitu. Nggak ada yang bisa kita Begitupun gantikan. saya di partai ini, kasarnya, boleh kata jahatnya, saya mau disogok berapapun untuk pindah dari Demokrat dan mengkhianati ibu saya sendiri kayaknya. Nggak mungkin ya. Saya lebih baik bertaruh nyawa aja deh gitu. Seperti itu. Karena emang yang mahal itu kesetiaan ya. Iya, betul. Bagi saya itu harta saya itu adalah kesetiaan ya. Bahkan Teteh ke Bu Seli itu ngonteknya via media sosial ya. Iya, awalnya ya. Berarti Teteh kan bukan seseorang siapa-siapa. Iya, bukan gitu siapa-siapa. Kan? Bukan bahkan siapa-siapa belum yang pernah dirangkul, dipeluk menjadi seseorang dipercaya gitu kan. Berarti Teteh punya modal setia. Setia yang tinggi, yang memang udah ternilai oleh Ibu Selika gitu, bahwa Teteh ini adalah sosok yang setia gitu kan ya. Dengan tidak mungkin sih kalau yang saya tahu bahwa Bu Selika ini single parent ya, yang dia pun pasti pernah merasakan sedih di titik terendah, dia mengurusi apa warganya, mengurusi semuanya, mengurusi hatinya pun dia masih
bisa menjadi sosok terindah bagi Teteh ya, betul gitu kan. gitu. Betul sekali. Ada lagi Teh? Udah sih, Udah itu ya? aja, ya. Dan ada satu lagi sih, beliau selalu berpesan dimanapun pada saat kita ketemu, ingat ya, jangan pernah kita merendahkan orang lain. Luar biasa. Jangan pernah kita menganggap orang lain itu di bawah kita. Kita semua sama. Karena kita nggak tahu rezeki orang itu seperti apa ke depannya. Betul. Karena kita nggak tahu kita sendiri akan seperti apa ke depannya. Jadi pesannya satu, jangan pernah merendahkan orang lain. Kita nggak tahu ke depannya rezeki orang seperti apa. Contohnya Sherly sendiri. Itu aja sih. Itu yang paling pesan dari beliau. Semua sama. Luar biasa ya Teh, luar biasa banget. Setia dan jangan pernah merendahkan orang lain, itu kunci dari kehidupan kita. Dan bagusnya beliau itu tidak pernah nampak dan tidak pernah terlihat. Beliau itu tidak suka dengan siapa, benci dengan siapa. Iya betul. Atau lagi marah enggak sama saya gitu kan. Beliau itu tidak pernah terlihat sama sekali. Itu yang paling saya kagumi. Dan beliau itu nggak pernah bilang ke saya, Neng, aku nggak suka loh sama si itu, nggak pernah beliau itu. Dan dari satu sama lain tuh beliau selalu menutupi. Itu Dan susah bahkan ya kayak gitu ya? susah sekali ditebaknya. Bahkan aku sendiri kadang suka gini, Bu, orang itu tuh sama begini ibu loh. tuh udah ini banget gitu, udah nemen banget kalau kata Sundanya. Tapi kok ibu masih nggak kelihatan banget bahwa ibu itu sebenarnya sama orang itu tuh sakit hati. Itu yang sangat aku nggak bisa ngikutin gitu loh. Iya betul. Aku masih mendalami banget ilmu itu. Susah, Mungkin susah. beliau lebih ikhlas gitu kan. Ikhlas itu betul. Walaupun sebenci apapun dengan orang gitu ya, dengan orang itu padahal ada di depan ibu, tapi ibu nggak terlihat bahwa ibu tuh nggak suka sama orang itu gitu loh. Itu luar biasa ya. banget sih. Luar gitu. biasa berarti sosok Ibu Selika ini dibalik beliau menjadi seorang bupati nomor 1 di Karawang milik masyarakat, tetapi juga beliau betul-betul figur yang bisa dicontoh ya Teh. Iya, betul. Bisa dicontoh secara kepribadian di luar daripada semuanya gitu kan ya. Jadi memang sudah katakanlah baik sebagai seorang wanita tangguh, luar biasa, keren, luar biasa banget ya. Bersyukur banget kayak dipertemukan beliau ya. Dipertemukan dengan beliau, dan aku bangga banget sama khususnya sama orang tua Ibu Selika gitu, bisa mendidik Bu Selika. Betul. Mengemas Bu Selika. Iya, betul. Masya Allah gitu kan. Luar biasa itu yang menjadi orang tuanya Ibu Selika. Iya, betul. Itu aja sih. Ibu Selika seperti ini karena didikan orang tuanya. Betul. Berarti dikembalikan lagi didikan orang tuanya yang betul-betul luar biasa ya. Mungkin kalau di partai Bu Selika juga tetap ke sosok Pak SBY. Pak SBY sendiri luar biasa, Mas AHY juga luar biasa gitu kan terhadap Bu Selika, sampai beliau terangkum seperti ini gitu. Namanya sosoknya figurnya gitu kan. Nih Teh, ada nggak sih pesan-pesan atau motivasi buat kaum generasi muda bangsa ini biar masuk ke organisasi Partai Demokrat ini menurut Teteh pribadi ini? Mengajak berarti pengkaderan lah ya, intinya motivasi lah ya gitu kan. Ya, pesan-pesan aku sih sama generasi bangsa ya, kaum milenial ini jangan takut di politik gitu kan. Justru di politik ini kita malah mempunyai ilmu yang tidak kita dapatkan di dalam pelajaran sekolah gitu loh, seperti itu. Betul. Jadi gitu ya. Jadi jangan takut deh masuk politik. Yang jelas di politik ini baiknya itu kita bisa pertama menambah keluarga. Paling utama kita bisa terjun langsung ke masyarakat.
dan paham mengerti apa yang menjadi kesulitan seperti masyarakat gitu Iya. kan. Kita bisa mewakili dan menyampaikan atau penyambung dari penyambung. masyarakat ke para wakil rakyat, Iya, seperti betul, itu sih. betul. Jadi jangan takut deh masuk politik gitu kan. Oke, intinya jangan takut Iya, yang katanya politik itu kejam, enggak kok. nggak sekejam itu ya. Iya. Yang kejam itu mungkin diputusin pacar kejam ya. betul. Iya. Oke, nih Teh, ada nggak atau sedikit sesuatu yang mau Teteh ungkapkan mengenai Partai Demokrat yang ada di Karawang ini? Sesuatu yang baik atau misalkan untuk yang lebih baik? Yang lebih baik. Oh, yang lebih baik ya. Harapannya ke depan, bentar Ya. lagi kan ada ini ya, apa namanya? Legislatif, Legislatif ya. Harapan aku untuk Partai Demokrat tetap menjadi pemenang. Boleh dong, ya kan? Bukan boleh. Tetap menjadi pemenang dan harus wajib menjadi pemenang gitu Oh, kan. iya, Apalagi bentar lagi kan mau legislatif. Terus saya juga punya pesan-pesan untuk para legislatif dari Partai Demokrat. Pesan moral juga ya. Kita ya minta tolonglah apa yang menjadi keinginan masyarakat, aspirasinya bila perlulah utamakan masyarakat, Diutamakan. gitu aja sih. Intinya seperti itu Iya, ya. karena sebagai anggota legislatif juga kan mereka tidak akan duduk di kursi itu ya, tidak akan menjadi pemenang kalau tidak ada dukungan dari masyarakat. Gitu sih, seperti itu. Oke, ada sesuatu lagi yang mau disampaikan oleh Akang nih sebelum kita closing nih, Kang? Udah diwakili semua. Semua maaf Teteh ya. Intinya kita tetap menang ya. Iya. Tetap menang dan bersatu ya. Solid. Ya. Iya sih. Semua kayak tadi kan legislatif, alhamdulillah kita ini kan ada 9 kursi ya Iya, di Kabupaten Karawang. Itu kader-kader terbaik. Terbaik banget itu. Pasti. Luar biasa. Demokrat Itu guru kami Karawang itu. gitu kan. Iya. Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa lebih baik. Berarti untuk baik. untuk yang guru-guru pasti nanti akan ada calon lagi gitu ya. Iya, Mencari lagi yang terbaik, itu yang tadi terbaik kita gitu ya. Pengkaderan gitu. tadi ya. Tapi kita bukan hanya pengkaderan aja, yang paling diutamakan tetap wajib supaya Demokrat ini di mata masyarakat ataupun di masyarakat luas ini tetap harus merangkul Iya. dan menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat gitu. Seperti itu sih. Itu sih ya. Oke, mungkin kayaknya cukup sekian aja dulu ya Teh ya. Kita bincang-bincangnya sama Akang nih karena emang bener-bener udah terangkum sekali bahwasannya bisa dikatakan suatu partai politik ini untuk mengayomi masyarakat, intinya sih lebih ke sana ya. Betul-betul menjadi jalan jembatan apa yang ada di permasalahan masyarakat kami yang urus gitu ya, untuk apa namanya meneruskan kepada wakil rakyat yang ada di sana. Jadi berbuat sesuatu hal dulu yang kecil untuk sesuatu hal yang besar untuk negara kita gitu ya. Betul. Jadi terutama untuk Kabupaten Karawang, betul. Pokoknya I love lah Karawang. I love Karawang ya. Karena di Demokrat kan bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Bangkit. Gitu. Bangkit. Oke, makasih banget nih Teteh sama Akang udah meluangkan waktunya datang ke rumah Luciana, berbincang-bincang banyak banget apa yang kita bisa sharingkan. Ternyata partai politik itu intinya tidak seseram apa yang kita bayangkan ya. Ketika kita sudah menjalaninya dan seram itu tergantung mindset kita, enjoy itu tergantung mindset kita. Intinya gitu kan ya, berarti ya. Apapun yang terjadi, segala sesuatu itu ya harus kita lakukan atau harus kita cintai dulu. Harus kita cintai dulu, kita lakukan, baru kita bisa melakukan perubahan, ya kan ya? Betul. Iya, betul. Oke, mungkin terima kasih ya Akang Teteh, atau ada satu lagi yang mau diucapkan atau sudah ya? Mungkin cukup ya. Intinya siapapun yang mau jadi kader Partai Demokrat, kita terbuka, mangga silahkan. Sekali lagi saya kasih tahu alamatnya, kita ada di sini nanti. Untuk sekarang ini yang sekarang ya kita ada di perkantoran Tanjung Mekar, Tanjung Pura. Tapi ya alhamdulillah luar biasa, subhanallah, dari 9 kursi dewan dan yang paling utama dari Ibu Selika, ketua DPC kita sudah mempunyai gedung baru, gedung Partai Demokrat, itu gedung DPC ya. Itu posisinya itu di ini ya,
di Pemda. belakang Pemda 2. Oh Di iya, di situ belakang Pemda pindah ke 2 ya. situ iya. Oke. Ya mudah-mudahan dengan acara ini para kaum milenial, saudara-saudara aku yang di Kabupaten Karawang, Iya, dan yang Kabupaten lain Karawang ya. yang lainnya gitu kan. Semua ya. Semuanya bisa yuk mari kita bantu masyarakat Iya. masuk ke dalam partai politik ya mangga. Oke. Terbukalah untuk siapapun. Untuk kita umum ya? Welcome untuk umum. Betul, betul. Tapi itu 17 tahun ke atas ya. Yang sudah punya KTP. KTP, gitu. ya. Ya betul gitu. Oke, terima kasih banyak Kakang sama Ete, betul-betul bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi Iya. kita. Terima kasih. Saya tutup ya, Teh Ya, Akang. mangga. Jangan kapok. Suatu hari nanti kalau Akang sama Teteh udah menjadi sesuatu hal yang lebih, kita masuk lagi ke podcast saya ya. Amin, amin, amin. Jangan lupa nanti kita sharing lagi di Rumah Luciana. Iya, Oke. Terima kasih Akang Ete. Bye-bye. Ya, bye.